Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fi din, para ummahat, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Selasa pagi kita ada kajian sejak zaman dulu Abah yang memulainya. Kemudian Abah oleh Allah sedang diuji hari ini. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan untuk Abah dan kekuatan juga untuk Umi dan keluarga. Alhamdulillah, Selasa hari ketiga. Selasa itu hari ketiga, karena hari pertama itu hari Ahad, hari kedua hari Senin. Makanya dalam bahasa Arab wahidun satu, Ahad itu satu. Kemudian yang kedua ithnani, bahasa Arabnya artinya dua. Wahidun ithnani, thalathatun tiga. Maka ithnani darinya lah kita punya hari Senin. Thalathatun tiga, ya, thalathatun tiga. Makanya kalau thalathina atau thalathuna artinya apa? 30. Maka dalam Quran Allah cerita tentang 30. Siapa yang tahu? Jawabannya boleh pulang. Allah cerita tentang 30 dalam Al-Quran. 30. Kalau 40 kan banyak. Benar? Benar, Bu? Oh, mana Ustaz ya? Allah sebut 40 itu banyak dalam Quran, ya. Nabi di Al-Baqarah arba'ina lailah. Terus apa lagi? Umur kalau sudah 40 tahun dan seterusnya. Kalau 30 Allah sebut di Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wa'adna Musa 30 lailatan. Ya, wa wa'adna Musa 30 lailatan. Al-A'raf surat keberapa? Ayat keberapa? Ustaz belum sebut. Kira-kira ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa mau baca? Terjemahannya boleh. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Sampai di situ aja dulu. Boleh? 142. 142 silahkan. Udah sampai di situ dulu. Jadi Allah pertama kali menjanjikan untuk Nabi Musa menerima kitab Taurat berapa malam, Bu? 30 malam. Padahal kalau ibu baca Al-Baqarah Allah sebut 40. Allah sebut berapa puluh? 40. Itu di surat Al-Baqarah. Coba ini dipegang dulu halamannya, ibu loncat sebentar ke surat apa? Al-Baqarah. Ayo. Ayat 51. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. Thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna. Silakan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kata Allah sudah janji untuk Musa ataupun sudah menjanjikan bagi Musa ada appointment. Appointmentnya berapa malam? 40. Tapi sesudah itu Bani Israel malah apa, Bu?
menjadikan ataupun anak lembu, anak sapi itu jadi apa? Sembahan. Kalau ibu cuma baca suratul Baqarah tapi ibu belum sampai membaca surat Al-A'raf, berarti belum komplit kisahnya. Oke? Udah dapat ya kata Allah 40 malam, tapi sesudah itu malah mereka musyrik, melakukan kesyirikan, yaitu menyembah anak sapi. Dari apa anak sapi itu dibikin? Dari emas. Oke ya, sekarang balik ke surat Al-A'raf tadi. Kata Allah, Allah janji untuk Musa 30 malam. Kenapa di situ 40 malam? Yang tadi di Al-Baqarah. Hah? Bu, di Al-Baqarah 40 kan? Di Al-A'raf 30. Terus yang 10-nya lagi dari mana? Hah? Oke, contoh ya. Ibu pergi ke rumah Ustadz siapa? Siapa Ustadz yang ya, siapalah ya, terserah ibu lah ya. Ke rumah Imam Masjidil Haram deh. Ke rumah Imam Masjidil Haram. Kata mutawifnya, tapi kita tidak boleh lama-lama bu, cuman bisa 10 menit aja. Oke, 10 menit ya. Teleponlah dia, Syekh ini ada tamu dari Indonesia, pengen ke rumah antum 10 menit. Ya, bertamu 10 menit. Pas di situ bu, ibu ternyata disambut dengan Masya Allah banget. Terus Imam Masjidil Haram itu pun bilang ke ibu, banyaklah cerita, apalagi dia sampai kenal orang Indonesia, kemudian ibu asyik ngobrol. Ibu pengen 10 menit atau dia tambah? Ya kenapa nambah? Tadi janji 10 menit. Oh asik. Ternyata Nabi Musa kasih 30 hari pun kurang. Kenapa kurang? Kenapa bu? Misalnya ya, gak usah jauh-jauh Imam Masjidil Haram. Pengajian kita sampai jam berapa nanti? 11. Tapi kalau nanti sampai jam 11 ternyata masih menggantung ceritanya, mau dilanjut apa kita selesai dulu bu? Nah, itulah ibu-ibu. Udah dibatasi sampai jam 11 masih juga dilanjut. Ternyata pas kita lanjut jam 11 itu bu, lewat 15 menit aja, rumah ibu masuk air sampai mata kaki. Masuknya ya 10-15 menit extend tadi itu ya. Itulah yang terjadi pada Bani Israel. Kalau bahasa kasarnya, sekiranya dari awal Nabi Musa, oke lah 30 hari aja lah ya Allah. Janji ya 30 hari ya, 30 hari. Tapi keasyikannya Nabi Musa minta nambah. Dia nambah jadinya berapa hari? Tambah 10 hari. Nah di saat 10 hari itulah terjadi penyimpangan di tengah Bani Israel. Pada 10 hari tambahan itulah terjadi penyimpangan. Mereka menyembah anak sapi. Apa pelajarannya? Pelajarannya kalau Allah udah kasih, terima aja lah. Hari itu Allah kasih 1 juta, terima aja lah. Mau nambah lagi, ya udah. Pas dia nambah lagi ternyata sama anaknya dia bertengkar. Gara-gara uangnya diambil. Pokoknya belajar qanaah, belajar cukup. Allah kasih seberapa, ambil aja lah. Itu bisa belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Enggak salah, memang asyik rasanya. Tapi belajar tepat waktu, belajar ya. Memang enggak boleh Ustaz, boleh. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar 40 hari itu sebenarnya bukan dari awal 40, tapi awalnya berapa? 30. Tapi ditambah 10. Makanya kata Allah, kami sempurnakan menjadi 40. Tapi waktu terjadi penyimpangan, Nabi Musa kan nggak tahu, nggak kelihatan. Pas dia pulang, dimarah-marahinya lah orang-orang tuh. Ya, nah pas terjadi marah-marahnya Nabi Musa alaihissalam itu, dicampakkannya, dilemparkannya al-alwah, ditariknya jenggotnya Nabi Harun. Jadi dari menarik jenggot Nabi Harun, Israfil melihat, oh berarti jenggotnya para nabi itu ya kayak Nabi Harun lah kurang lebih. Bukan panjang, bisa ditarik.
Kalau bisa ditarik itu seberapa panjangnya? Seberapa panjangnya? Segenggam. Bisa lebih panjang lagi. Tapi minimal segitu. Kan para nabi penggembala kambing, para nabi berjanggut. Oke? Berarti kalau ibu-ibu pengen bapak-bapak anak laki-lakinya berjanggut, pengen kayak nabi, janggutlah. Oke, janggut. Panjangkan jenggotnya. Nah, apalagi kalau mau jadi kayak nabi itu belanja juga ke pasar. Benar, Bu? Masih ingat ayatnya kan? Nabi ke pasar tidak, Bu? Bang, jangan ibu-ibu yang ke pasar, suruh bapak. Sepakat? Sepakat enggak? Kalau belanja bapak apa ibu? Oh, gantian. Makanya sebaiknya lihat, ibu kalau baca cerita Nabi dalam Quran, Nabi itu berjalan di pasar. Ngapain dia belanja lah dia? Berarti yang belanja sayur ibu apa bapak? Ibu, lihat ibu-ibu disuruh belanja atau bukan disuruh belanja, maunya belanja, doanya lupa, ya kan? Apa doanya? Udah dihafal, udah disetor, lupa juga. Nanti disalahkan apa? Pandemi, corona, itu lagi. Ya, Allah cerita 2 kali tentang Nabi itu berjalan di pasar. Berarti Nabi pun bisa berbelanja. Makanya Israfil pernah sampaikan waktu kami di Mekah dulu itu. Jadi di pasar buah ya bapak-bapak yang belanja, di pasar sayur ya bapak-bapak juga isinya. Di pasar kambing ya bapak-bapak lah. Ini bapak-bapak lah yang belanja. Terus ibu-ibunya di mana? Enggak tahu juga di mana. Ya, habis Jumatan bapak-bapak juga yang belanja buah-buahan dekat masjid. Tapi pas sampai Indonesia ibu-ibu semua belanja. Pasar beli sayur, belanja sayur ibu. Bapak nunggu di kursi kalau di mall ya. Makanya kalau Nabi nggak ada gengsi-gengsinya. Namanya manusia, belanja lah dia. Israfil jadi berpikir, kenapa bapak-bapak yang belanja? Karena kalau bapak-bapak belanja tidak lama nawarnya, bahkan tidak nawar pun dia. Ya kan, Bu? Tapi kalau ibu, ya salam. Ada 5 toko, jalan 5-5-nya. Balik ke yang pertama. Sampai yang pertama tidak mau dikurangin, tidak mau dia diskon. Nah, pura-pura ditinggalin kan? Lama betul. Bapak-bapak enggak. Beli pulang. Nah, kalau beli pulang itu bisa lah pasar tutup jam 7. Benar ya? Jadi kalau jam 7 pasar dah tutup, ibu-ibu jam 9.30 dah bisa ngaji. Tapi kalau ibu-ibu yang belanja, ya salah, beli ayam potong aja, lamanya betul. Nah, mungkin itu hikmahnya, mungkin. Wallahu alam. Ibu jangan nanti habis pengajian, Ustaz bilang bapak-bapak harus ke pasar, bukan. Ya, mungkin hikmahnya di situ tadi. Bapak-bapak tidak ada cerita tawar menawar. Beli apa yang perlu pulang. Ibu-ibu yang pengen dibeli 2, yang dilihat banyak. Oh, tidak bisa milih-milih. Kata siapa? Kata siapa tidak bisa milih? Oh begitu. Ya sudahlah. Memang mak-mak itu tidak ada salahnya. Tidak pernah salah. Baik ya. Baik, yang pertama tadi Nabi Musa 30 hari, tapi oleh Allah atmamna, kami lengkapkan jadi 40. Tapi saat itulah di 10 waktu tambahan inilah terjadi penyimpangan. Jadi bahasa kasarnya apa tadi? Sekiranya dari awal dah diminta, sebenarnya bukan salah Nabi Musa juga. Allah ingin memberikan pelajaran buat kita. Ada ketentuan yang sudah Allah takdirkan. Pada ketentuan-ketentuan yang sudah sejak dulu Allah tuliskan. Makanya kita belajar nerimo bahasa Jawanya. Belajar untuk qanaah. Al-qanaatu bil qalil. Allah kasih sekian, terima. Minta lebih bisa. Contoh ya, dulu handphone yang paling ibu kenal handphone apa dulu? Nokia. Coba. Saat Nokia, Ericsson, Motorola itu berlomba-lomba untuk apa? Untuk apa? Ya bersainglah dalam dunia telekomunikasi. Ya orang sampai bilang Nokia itu udah keren banget kan? Tapi terakhir saat Nokia itu hilang dari peredaran, si kepalanya ini, ketuanya bilang, direkturnya bilang, dia sampai sekarang masih bingung, kok bisa? Kok bisa? Dia lupa semuanya sudah ada kadarnya.
Kalau kita tahu agama, semuanya sudah Allah tentukan ajalnya. Ajal itu bukan kematian, ajal itu tenggat waktu. Semua kita. Jadi kalau kita pengen terus menerus, mungkin Nokia itu pengen tetap eksis sampai hari ini kan. Kalau ditanya, mau nggak kamu? Pasti dia pengennya tetap di atas. Sama dengan halnya Samsung. Samsung tuh kalau kita tanya, mungkin dia terus menerus pengen berada di papan atas. Tapi di Indonesia ternyata hari ini Xiaomi, Oppo mulai menyaingi. Kenapa? Tadi, jika kita orang mukmin, kita akan paham masing-masing sudah Allah tentukan ajalnya. Misalnya, harusnya kalau kita mau istiqomah dalam setahun keluar 3 produk aja. Berarti kalau keluar 3 produk per berapa bulan? 4 bulan, ya kan? Per 4 bulan kita keluar produk 1. Tapi karena nggak sabar, pengennya terus tampil, akhirnya dia percepat 1 tahun 5 produk. Kalau kita hitung, seharusnya dia bisa bertahan 100 tahun jika setiap tahun 4 produk atau 3 produk, tapi karena dipercepat oleh dia, akhirnya apa? Kurang dari 100 tahun dia sudah selesai jatahnya. Paham, Bu? Nah, makanya ibu-ibu pun santai aja. Ya, santai aja, Bu, dalam urusan, apalagi urusan duniawi, santai aja. Enggak usah dikejar-kejar. Misalnya ya, bapak ini ditentukan oleh Allah rezekinya 100 miliar dalam hidupnya. Tapi karena dikebut 100 miliar itu, ya, dia bikin ini, bikin ini, habis jatahnya. Belum jadi yang dia inginkan, udah meninggal duluan. Ada enggak yang begitu, Bu? Paham tuh, Bu? Maka Rasulullah SAW enggak minta banyak-banyak wahyu, ya Allah kasih wahyu sebanyak-banyaknya, hatamkan sekarang biar aku istirahat. Enggak. Nabi dikasih wahyu, terima. Nabi dikasih wahyu, sampaikan. Nabi kasih wahyu, hafalkan. Nabi kasih wahyu, ajarkan. Jadi apa? Dalam kurun waktu hanya 23 tahun selesai 30 juznya. Tapi Masya Allah di Indonesia 30 tahun mengaji 30 juz. Apa juz 30? Juz 30 pun belum. Nah, kenapa? Mungkin tadi kita tuh kepinginnya kan instan. Gara-gara suka makan mie instan kan. Semua pengen jadi instan. Nah, kita harus introspeksi sama-sama diri kita ini. Kok bisa seorang Nabi Muhammad di usia 40 tahun baru tahu wahyu, baru mengerti Quran, 30 juz dalam dada. Nah, bukan buat ibu-ibu, bukan buat nenek-nenek, buat generasi berikutnya. Kalau ibu-ibu sudah melihat kondisi ibu-ibu dalam waktu dari sejak kecil, lahir ke bumi, azan di telinga, setiap maghrib baca Quran. Kondisinya kan seperti ibu-ibu hari ini kan, hafal nama surah, hafal apa, nomor ayat, lupa lagi, ya kan? Benar, Bu, ya? Dan terus begitu. Kira-kira generasi berikutnya nanti seperti apa mereka? Belajar dari Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW, kalau bisa kita kalkulasikan 30 juz dalam waktu 23 tahun, ya kurang lebih 1,5 juz aja dalam setahun. 1,5 juz aja. Mampukah kita menyelesaikan 1,5 juz dalam setahun dan itu diulang-ulang? Guys, Israfil ulang lagi, setahun ibu hafal juz 30. Dalam setahun. Bagaimana caranya? Udah sering kita ulang. Ibu harus mengulangnya dalam sholat ibu. Itu kuncinya, Bu. Ibu harus ulang-ulang terus dalam sholat ibu. Kemudian mulai ibu baca terjemahannya, tafsirnya, tafsiriyahnya, silakan. Kalau mau serius 1 juz, makanya udah ini tahun keempat berarti. Ramadan 4 tahun yang lalu selalu sampaikan. Targetkanlah 1 bulan Ramadan itu untuk 1 juz aja. Supaya apa? Waktunya kan prime time kalau Ramadan. Setan dibelenggu, ya kan? Siang berpuasa, malam qiyamul lail. Nah, fokuskan 1 bulan bersama juz 30, kemudian habis itu kita ulang-ulang dalam waktu setahun. Itu akan melekat ketimbang kita ngebut semuanya tapi nggak dapat. Makanya kita belajar untuk waktu terbaik kita gunakan bersama Al-Quran. Maka ibu-ibu dulu rajin ngajinya ba'da maghrib atau sesudah asar. Dulu. Sekarang anak-anak TPA kapan? Lihat, Bu, anak-anak kalau TPA sebelum maghrib, asarnya di mana?
Maghribnya di mana? Berarti udah menurun dia. Biar dia hafal Quran, biar dia mulai menghafal Quran, tapi dia nggak dapat waktu, dia nggak dapat time-nya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala bilang dalam surat Al-Muzammil ayat ke-6, apa artinya? Lihat Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Silakan baca ayatnya Tia. Nah, kata Allah bacaan di malam hari, bacaan pada sholat malam itu lebih berkesan. Jadi ibu pengen ngisi bensin jam berapa aja bisa, SPBU-nya buka isilah. Tapi untuk ngisi jiwa Allah kasih waktu malam hari apa siang? Malam. Ibu belajar jam sekian bagus, tapi lebih mantap, lebih melekat kalau malam hari nanti ibu buka lagi catatan ibu itu. Buka lagi. Dibaca ulang lagi ayat. Oh, yang ini arba'ina, yang tadi salatina. Yang satu 30, yang satu 40. Oh, yang 30 ini tambah 10. Dalam waktu 10 hari inilah terjadi penyimpangan. Nabi Harun tak punya kuasa untuk itu. Lihat, Nabi Harun itu adalah yang meminta jadi nabi siapa? Siapa yang minta jadi nabi? Nabi Musa. Jadi belajar dari Nabi Musa, ada saudaranya, dia rekomendasikan ke Allah, ya Allah saudaraku, jadikanlah dia pendampingku. Makanya ibu-ibu kalau punya anak laki-laki 2 orang contohnya, janganlah bertengkar, berantem dalam urusan bersama. Ada cerita dalam Quran, Nabi Musa meminta pada Allah direkomendasikan saudaranya agar menjadi apa? Asisten, pendampingnya. Boleh dalam agama, belajar dari kisah Musa. Ya, misalnya nanti ibu lihat abang sama adiknya berbisnis. Oh, kamu ini kayak Musa dengan Harun. Sampaikan ada kisah, masa sih mah? Iya. Ada cerita di surat apa? Di surat Toha, di Al-A'raf, ya di surat Al-Baqarah juga. Ibu-ibu, dari yang pertama kita bicara thalathina. Apa thalathina? 30. Arba'in 40. Kalau thalathatun 3, arba'atun 4. Makanya arba'atun itu harinya Rabu. Al-Arbi'ah. Kemudian 5 khamsatun, harinya Kamis. 6 sitatun, harinya Jumat. Kenapa enggak harinya sitah juga Ustaz? Karena Jumat itulah waktunya berkumpul. Hari ke-6 lah Allah selesai menciptakan langit bumi semuanya. Hanya 6 hari. Mulainya hari Ahad, penutupnya hari Jumat. Makanya ibu kalau baca sejarah ada perang 6 hari. Pernah baca? 6 Day Wars. Pernah baca, Bu? Ibu-ibu tahu perang 6 hari enggak, Bu? Perang 6 hari tahu? Perang. Ibu dulu sekolahnya duluan kan? Duluan dari Israfil kan? Perang 6 hari, 6 hari. Nah, buka internetnya cepat. Buka Google. Perang 6 hari. La ilaha illallah. Ya Allah, maafkanlah Israfil ya Allah. Maafkan aku. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Ini yang lahir tahun 67 ini enggak tahu juga kebangetan. Perang apa, Bu? Arab Israel. Berapa hari perangnya? 6 hari tahun berapa? Lahir 67 nih ya, udah tua ya. Kalau lahir 67 berarti udah berapa tahun? Ustaz, kenapa harinya 6 hari doang, Ustaz? Disinilah Yahudi ingin sampaikan pesan kepada seluruh Yahudi di dunia. Kalau 6 hari itu apa? Mulainya hari Ahad, berhentinya hari Jumat. Terus karena hari Sabatnya hari kita merayakannya. Itu. Dia mikir, Bu. Kita urusan hari nggak pernah ada yang mau mikir. Lihat dulu.
40 hari di Al-Baqarah, iya 40 hari. Tapi Allah bilang asalnya 30 hari. Ditambah 10, genaplah 40. Dari perang tahun 67 Arab Israel itu memberikan pesan kepada seluruh Yahudi yang akhirnya nanti mereka disuruh minta pulang semuanya ke Israel. Supaya apa? Pas dengan konon menurut mereka keyakinan Yahudi ya begitulah adanya. Karena hari Sabat bagi Yahudi itu hari yang dimuliakan. Hari Sabat bagi Yahudi hari yang dimuliakan. Makanya kalau ibu pergi ke sana, hari Sabat itu mereka nggak ada yang naik mobil, pokoknya ke tempat ibadahnya semua jalan kaki. Tutup warungnya, tokonya. Dia muliakan hari itu. Tapi sayangnya kaum muslimin dikasih hari apa? Sayyidul Ayyam. Hari apa itu? Penghulunya hari. Ngapain dia? Dia tidak tahu juga. Dia tidur di masjid. Innal hamdalillah wala zikrullahi akbar. Bu, gimana kita? Karena tadi urusan waktu, urusan hari, urusan bulan, kita nggak ada yang mau pelajari. Padahal Quran ceritakan waktu bulan kemarin, bulan Muharram kemarin, ya sekarang kan sudah Safar. Israfil terangkan tentang bulan-bulan haram. Waktu Zulqa'dah, Israfil juga sama menerangkan bulan-bulan haram. Jadi Quran itu atur urusan waktu, urusan bulan, urusan hari pun diatur. Kayaknya silakan baca sejarah tentang perang 6 hari ini. Mereka ngirim pesan kepada seluruh Yahudi, beginilah kami. Mereka tuh bikin tuh hanya 6 hari doang, hanya supaya apa? Hari Sabat mereka selesai, hari Jumat mereka selesai. Padahal dalam agama kita Allah itu menciptakan langit bumi semuanya itu dalam waktu 6 masa, 6 hari. Mulai hari Ahad karena Ahad itu 1, kemudian endingnya hari ke-6 yaitu Jumat, dikumpulkan semuanya, finishing lah bahasa kita. Kalau dalam bangun gedung finishingnya hari Jumat. Pertanyaan muncul lah terus untuk apa kalau selesai ada hari ke-7 Pak Ustaz? Karena hari ke-7 itu bahasa Arabnya 7 apa? Sabatun. Harinya apa? Harinya hari apa? Sabtu. Makanya di kita ada Sabta Marga itu ada berapa poinnya? Jangan enggak tahu juga, pulang Israfil. Makanya bulan ini, bulan apa namanya Bu? Nah, harusnya September itu bulan ke-7 juga. Tapi digeser oleh gereja. Jadi bulan ke-9. Coba, mereka Yahudi punya sejarah. Sabtu, Sabat, Allah sebut dalam surat An-Nahl, hari yang mereka perselisihkan ini Allah akan clearkan semuanya nanti hari kiamat. Urusan hari ke-7 ini Bu, ya dalam sepekan Allah akan clearkan hari kapan? Hari kapan Bu? Kiamat. Gara-gara apa? Perselisihan mereka banyak untuk hari Sabat ini. Jadi ada yang bilang hari Sabat harus hari dimuliakan. Yang satu tidak ada masalah, kelanggar aja. Pokoknya mau bunuh orang hari Sabtu silakan aja. Ya, perselisihan mereka Allah sebut di Quran, Allah selesaikan kapan? Hari. Nah, kemudian muncul Nasrani berikutnya. Harusnya September bulan 7 karena mulai bulan-bulan itu Maret. Makanya dalam agama kita 1 bulan itu hanya hakadha wa hakadha wa hakadha. Segini, begini dan begini, 30 sebulan. Kemudian kata Nabi sebulan itu segini, segini lagi, kurangin 1. Berapa? Makanya di kita Islam hanya 29 atau 30 hari. Tapi di mereka ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Pusing sendiri mereka. Makanya awalnya 10 bulan, akhirnya mereka tambah 2 bulan, maka geserlah September jadi bulan ke-9. Itu sejarahnya semuanya ada, Allah ceritakan. Detail kok kalau ibu mau tahu. Cuman ayatnya masih on the way. Ya Ustaz, jangan gitu Ustaz. Udah diulang-ulang. Yang kapan Ustaz? Ya entah kapan lah. Baik ya Bu ya. Kita ambil salatina 30 kemudian 10. Belajarannya apa hikmahnya? Petunjuk buat kita, Allah kasih sekian terima aja lah.
Jangan minta lebih-lebih lagi. Khawatir apa? Khawatir apa, Bu? Kalau sekarang bukan penyimpangan aja. Oke, ayat buka surat 42 Asy-Syura. Begitu pula dengan urusan harta. Ya, urusan hari saja mereka sudah mulai menyimpang. Ini ambil pelajaran dari hikmah petunjuk dari kisah Nabi Musa. Ya. Asy-Syura ayat surat 42 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirun basir. Asy-Syura ayat 27. Okey, yang mau bacakan terjemahannya silakan. Jadi Allah bilang, kalau manusia ini dikasih apa, Bu? Wah, kalau dikasih rezeki banyak, pasti dia apa? Ibu pernah ngerasain nggak? Kalau lagi banyak duit pengennya ngapain? Iya, bikin masjid insya Allah. Tapi kalau dia masuk aja ke mall yang baru itu kan 5 kilo dari Unpam kan? Nah. Coba Bu, bayangin Bu, ibu banyak duit, ternyata mallnya kosong, nggak ada yang lihat, ya salam. Mungkin semua diborong. Allah cuma ngingetin doang. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Dia pasti melampau. Itu udah sifat bawaannya manusia. Sifat bawaan manusia itu, Bu, kalau kita banyak duit, nih, ini kan karena kita nggak punya duit aja kita begini. Coba banyak duit aja, Bu. Allahu Akbar. Nggak ada lagi tuh iklan-iklan di MTAM Group. Jualan itu nggak ada. Ya. Nah, ini sifat bawaan manusia. Tolong dimengerti. Setiap kali dia punya harta, dikasih banyak, pasti melampau, ya kan? Dia jadi presiden, ya kan? Anaknya dimasukkan sekalian, kan? Semuanya, bisnis anaknya ikutkan juga. Kayak gitulah manusia, sifat bawaannya manusia. Tapi karena orang mukmin paham Quran, dia mengerti. Allah perhatikan, Allah punya CCTV, Allah punya apa? Cara. Caranya bagaimana? Qadar, biqadarin, ada kadar-kadarnya. Oke, ibu-ibu, bagus ibu belajar Quran, bagus. Belajar ngaji juga bagus. Israfil tak pernah mau marahin ibu. Ya, ibu jangan tiap hari ngaji. Bagus. Cuma ibu tahu kadar ibu. Ibu hari ini ngaji, pengajian lah, maksudnya pengajian. Besok pengajian lagi, lusa pengajian lagi. Besoknya lagi pengajian lagi. Ibu tuh rajin ngaji, tidak ada masalah. Coba ibu tanyakan diri. Rasulullah SAW itu wahyunya dikit-dikit. Dapat, ditadabur, amalkan, sampaikan, hafalkan, udah. Kita tiap hari pengen ngaji. Udah mantap tuh. Ibu itu ya Allah pengen, dia tiap hari pengen, bagus. Tapi ibu harus tahu, ini saya ini harus ngapain. Contoh ya, kata Allah, tiba-tiba kiamat terjadi. Jeder, kiamat. Idza dukkatil ardu dakkan. Sekali aja hancur semuanya. Waktu hancur semua bumi ini, Bu, ibu mau ngapain? Quran tidak ada dalam dada. Semua ada di buku catatan. Catatan habis semuanya, ya kan? Bagus, ibu ngaji tuh bagus. Nggak ada yang bilang nggak bagus. Hadir pengajian tuh keren, dapat silaturahim. Tapi buat diri saya ini, kita sering bilang, siapa yang punya Quran, hafalan Qurannya banyak, insya Allah level di surganya lebih tinggi. Siapa yang hafal Quran, orang tuanya pun dapat kecipratan pahala, dapat kecipratan apa? Ganjaran. Jadi sekarang berapa yang kita udah dapat? Ya. Jadi kalau ada ibu yang hari Selasa hadir, ternyata Selasa depan gak hadir, husnuzan aja. Ya mungkin dia lagi ngapalin pelajaran yang pekan lalu, gitu kan? Atau dia lagi nonton streaming dua ibu ini, ya kan?
Nggak ada masalah, Bu. Kita yang harus ngatur diri kita sendiri. Makanya Allah pahamkan. Kalau urusan harta, lihat Nabi Musa kan, Allah kasih berapa tadi awalnya? 30. Allah genapkan jadi berapa? 40. Ternyata pada 10 terakhir itu terjadi penyimpangan. Paham itu? Tayyib. Nah sekarang manusia, urusan harta Allah pun tidak langsung berikan sebanyak-banyaknya supaya kita dapat mengatur. Tapi kalau ibu sudah banyak harta, enggak punya Quran, enggak punya agama, Allahu Akbar, semuanya dihajar aja. Pokoknya pilkada tetap kita jalankan bulan Desember, ya kan? Ternyata semua nanti kotak pemilunya, kotak suaranya pun pakai face shield. Dulu pakai karton kan? Dari besi ganti karton, ya. Nanti dah karton depannya taruh apa? Face shield. Ya macam tambah lagi biaya. Semua yang masuk minimal bawa masker. Tidak boleh bawa masker dari rumah, ambil masker di TPU. La ilaha illallah. Macam-macam. Itulah manusia. Pantang punya duit, semuanya mau dikerjakan. Manusia punya sifat bawaan. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Kenapa Allah kasih tahu? Karena Allah yang ciptakan kita. Ya Allah tahulah. Terus Ustaz, jangan dihilangkan nafsunya itu. Nafsu kita ini biarin aja. Kita disuruh kontrol nafsu itu. Ibu kalau bisa kontrol waktu, bisa mengontrol waktu enggak? Jam ujian setengah jam. Ibu kalau bisa ngontrol waktu, ibu pengen nambah enggak kalau ibu belum selesai jawab? Nah sekarang kita disuruh bukan atur waktunya, tapi kontrol waktu. Ini harus maksimal nih gunakan waktu ini. Setengah jam selesaikan. Bisa selesaikan, alhamdulillah. Tidak bisa, tidak ada masalah. Karena kita akan adalah sama dengan ini. Siapa yang bisa mengatur matahari terbit terbenamnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Allah yang ngatur. Bulan sama juga. Kenapa ibu tenang-tenang aja matahari terbit sama terbenam? Karena yakin besok terbit lagi. Karena besok dia akan terbenam. Coba besok ibu tahu dia akan kiamat. Ya santuy aja dong. Ya, matahari terbit, kita bertasbih, berzikir, berdoa, sholat gitu kan. Apa amal-amalan yang tadi itulah. Nanti matahari terbenam, ada lagi amalan lain. Kan tiap hari begitu aja. Ya santuy aja. Gak usah terlalu berlebihan. Ya udah malam. Ngapain? Besok datang lagi. Ya kecuali besok sudah kiamat. Kalau besok kiamat mau ngapain? Quran juga kasih tahu. Ya, Quran kasih tahu kalau mau kiamat nanti ada lagi yang bicara. Sekarang Bu, kalau ada malaikat duduk depan ibu jalan, ya kan, ngasih nasihat. Wahai umat, salatlah duha, rakaat pertama Baqarah. Ibu mau ikut? Kalau malaikatnya ngomong. Akhirnya malaikat itu pun salat dia duha di situ kan. Baca Al-Baqarah. Mau ikut? Mau ikut Bu? Mau ikut enggak? Malaikat yang ngomong. Pasti ibu bilang apa? Itu kan malaikat dia Ustaz. Ya kan? Benar tidak? Ini Nabi. Salat tahajud Al-Baqarah kelar. An-Nisa selesai. Ali Imran habis juga. Mau ikut? Kan langsung panjang. Padahal itu Nabi. Nabi dia. Lihat Bu, ini barusan kita dapat pelajaran apa tentang batas waktu, tentang apa kadar tertentu. Ada apa? Kadar tertentu. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Allah cerita tentang malaikat. Buka surat Al-Furqan. Ayat 20. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Yang kemarin kita punya pelajaran وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Pelajaran 2 pekan atau 3 pekan lalu. Silakan. Oke, sebentar.
Dan tidak ada satupun yang Allah utus, para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, kecuali semuanya pasti apa? Pasti apa, Bu? Makan makanan. Kalau makan makanan berarti manusia bukan? Malaikat makan apa enggak? Enggak, malaikat enggak makan. Taunya dari mana? Di Al-Zariyat Allah cerita. Ya, emang ada Ustaz? Udah enggak usah dibuka dulu lah, nanti lama betul. Nah. Oke, nomor 2. Malaikat itu Nabi itu berjalan di pasar. Berarti Rasulullah itu, para Rasul itu mereka makan, menunjukkan dia manusia. Allah enggak makan, malaikat enggak makan. Kalau jin makan apa? Tulang-tulang. Pakai bismillah enggak? Kalau ibu-ibu enggak baca bismillah kayak siapa? Ya, betul lah ibu ini. Ya, mengaku-ngakunya dirinya kayak gitu. Udah. Yang kedua, kenapa oleh Allah sebut mereka makan? Karena orang kalau makan pasti buang air. Benar, Bu? Kalau ada yang menuhankan Yesus, menuhankan Bunda Maria, dua-duanya makan atau tidak? Makan. Kalau makan pasti ke belakang. Makanya oleh Allah dibantah hujah orang-orang yang mengaku dirinya Nasrani itu dengan hujah mereka berdua makan. Di Ali Imran Allah bilang Isa makan, ibundanya juga makan. Terus kalau udah makan, ya pasti dia orang. Kalau orang pasti dia buang air ke belakang. Kata Allah, lihat aja reaksinya orang-orang Nasrani itu. Lihat aja. Jadi untuk membantah semuanya itu paling mudah dengan urusan makan. Paham ya? Oke. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Semua di antara kalian, kata Allah, sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Allah bertanya, apakah kamu mau bersabar? Berarti kita pelajarannya sebagian kita fitnah bagi sebagian yang lain. Apa itu fitnah? Ujian. Ibu lihat teman ibu ya, samping kanan dilihat tas warna pink, samping kiri tas warna hijau. Samping sana lagi baju warna ungu. Pergi lagi baju warna apa? Merah. Ujian enggak, Bu? Ujian. Ujiannya kenapa? Kenapa Allah sebut ujian? Ya itulah manusia. Maka menghadapi ujian Allah cuma tanya satu. Mau sabar enggak? Ibu lihat ibu itu ya, pekan lalu dia pakai baju merah. Pekan ini bawa baju kuning. Pekan depan jangan-jangan warnanya dalam benaknya itu terus yang muncul. Sabarlah, Bu. Memang kalau ibu punya baju warna-warni itu mau ngapain? Makanya Allah tutup. Bahkan orang buka basirah. Udah biarin aja. Allah maha melihat. Allah senantiasa mengawasi kita. Ini satu ayat. Yang kedua ayatnya kita lihat surat yang sama di ayat ke-7. Makanya Allah tegaskan yang oleh Allah diutus, para rasul yang Allah utus ke kita, mereka manusia. Cirinya dua. Apa yang pertama? Makan. Yang kedua, berjalan di pasar. Baik. Ayat ke-7-nya, surat yang sama. Silahkan langsung aja dibaca terjemahnya. Nah, ini orang-orang kafir nanya, kenapa yang namanya rasul? Rasul itu tugasnya ngapain? Menyampaikan pesan Tuhan. Dia bawa peringatan, dia bawa nasihat, dia amar ma'ruf, dia nahi mungkar. Itu nabi, itu rasul. Cuman orang-orang kafir itu nanya, kenapa yang diutus itu rasul manusia yang makan makanan? Coba ya, malaikat turun, bangunin ibu jam 2, ayo semua tahajud. Baru boleh tidur jam 4. Kalau enggak tiup trompet gimana? Mau? Mau enggak, Bu? Kan repot, Bu. Siapa yang enggak bangun tahajud jam 2, rumahnya akan aku angkat, aku balikin. Aku balikkan. Mau gitu, Bu? Diancam malaikat. Enggak ada yang mau kan? Makanya Allah pun utus rasul itu ya kalangan manusia juga. Lanjut terjemahannya, Bu. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan kepada Itu maunya orang-orang kafir. Kenapa enggak malaikat aja yang Allah utus? Karena malaikat itu pasti apa? Orang kalau tahu orang akhlaknya baik disebut apa? Kalau dia baik banget kayak apa? Kalau jahat banget kayak apa?
Itu dia baik banget loh, kayak malaikat. Makanya disebut angel. Tapi kalau jahat banget, na'udzubillah min dzalik, ya kan? Itu udah kayaknya udah apa namanya? Dalam benak setiap kita itu udah terekam kayak gitu. Makanya mereka malah tanya, kenapa nggak malaikat aja? Kalau yang jadi sok-sok alim, sok-sok suci itu kenapa nggak malaikat aja yang ngasih nasihat buat kita-kita? Itulah masalahnya kita. Kalau diturunin malaikat, pasti kita bilangnya apa? Dia kan malaikat. Nggak bisa lagi. Sekarang juga sama, dikasih nabi. Nabi makan? Nabi ke pasar? Mau sholat kayak nabi? Ya nabi dia Ustaz. Nah, itulah manusia. Manusia bukan. Makanya Allah tegaskan yang ketiga, buka Al-Isra. Al-Isra surat ke berapa, Bu? Ayat ke-95. Kalau kata Allah, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Apa kata Allah? Jadi kalau manusia yang mengingatkan juga manusia. Kalau ada malaikat berjalan anteng di bumi ini, Allah pun akan utus malaikat menjadi pemberi peringatan. Allah yang punya, Allah yang ciptakan, Allah yang ngasih tahu, semuanya petunjuk buat kita manusia, bisa didapatkan petunjuknya di dalam Al-Qur'an. Allah bilang apa? Kalaupun ada malaikat anteng berjalan di muka bumi ini, jalan-jalan malaikat itu, Allah utus juga malaikat untuk menjadi rasul, memberikan peringatan buat mereka. Paham sekarang kita? Kalau manusia yang ngingetin siapa? Manusia juga. Udah meninggal rasul itu, ustadznya yang nasihatin. Ayo ibu-ibu mulailah hafal Quran. Ustadz kan ustadz. Ustadz kan ustadz, kenapa pula? Ibu kan manusia juga. Bisa ibu hafal Quran? Bisa ustadz. Tapi kenapa belum mau hafal Quran? Pandemi ustadz. Justru pandemi inilah ibu bisa ngaji. Nah, ini cara Allah kasih tahu. Ibu baca Quran, Allah kasih tahu. Mungkin tidak Allah utus malaikat untuk jadi contoh? Gak mungkin, mustahil, gak mungkin. Karena Allah sampaikan sendiri. Kalau manusia, manusia juga. Manusia itu cukup dua. Apa? Satu makan, dua jalan di pasar. Selesai. Gak usah ditambah-tambah lagi. Udah cukup lah, manusia itu kayak gitu dia. Maka bapak-bapak kalaupun nggak pasar pasti dia belanja. Ya paling ke minimarket, ke supermarket, ke mall dan lain-lain. Itu pertanda dia manusia. Kayaknya kalau ibu-ibu lihat ada malaikat jalan di pasar, jalan di mall, itu bukan malaikat. Namanya mungkin mirip nama malaikat. Ya. Baik. Selesai ya, Bu. Ini gaya Quran menyampaikan pesan. Tapi kita jangan lupa, manusia diuji oleh Allah. Allah ingin lihat bisa bersabar atau tidak. Ibu, lihat teman ibu datang ke pengajian naik mobil. Ujian, Bu, ujian. Dia datang naik mobil, mau sampai masjid hujan. Ibu mau nyampe masjid hujan. Ibu kehujanan, basah ya. Sampai masjid ibu udah kedinginan, gitu. Ya, ibu itu enak betul. Ada yang pakaiin payung. Ya, si supirnya, Pak Supri itu, ya, pegangin payung. Naik dia ke tangga masjid, masya Allah nggak kehujanan. Ujian nggak, Bu? Nah, kalau ujian begitu, Allah cuma nuntut apa? Sabar. Tapi sabar itu gimana? Sabar tahan mulut ini. Tahan. Kenapa? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa artinya? Nah, buka. Jangan ibu tebak-tebak apa artinya. Bukalah Qurannya. Ibu nebak-nebak kayak pernah hafal aja kita kan? Nah, buka. Buka. Celakalah orang yang banyak mencela. Terus apa lagi satunya? Mengumpat. Bu, emang ibu ngumpat dan mencela itu kenapa? Faktornya?
Ibu ngomongin orang itu faktornya apa? Lihat ayat kedua. Bukalah ibu. Buka. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua apa ayatnya? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Apa artinya? Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apa kaitannya mengumpat dengan mengumpulkan harta? Ngiri, itu masalahnya. Kalau ngiri, ibu nganan lah. Bu, coba bu. Kenapa muncul ibu ngomongin orang? Kenapa muncul ngumpat? Kenapa muncul apa? Mencela? Kenapa? Gara-gara syirik tanda tak mampu. Itu masalahnya. Ini karena mau numpuk-numpuk harta dihitung. Baju dia, ibu itu mobilnya satu hitam itu kan? Mobil apa tuh namanya itu? Alphard. Yang kedua, dihitung lagi dia. Yang kedua apa? BMW. Yang ketiga dihitung. Itu namanya jama' amalan. Mengumpulkan apa bu? Harta. Wa addadahu, ngitung-ngitung harta. Ibu lihat, ibu ini pengajian Jumat kemarin dia bawa tasnya itu loh yang enggak apa yang YS apa? Nah itulah dia. Apalah enggak tahu sambil baca. Kemudian nanti hari Kamis kemarin ibu itu bawa tas ada gambarnya huruf G. Wih, ada lagi. Bu. Ngapain dihitung-hitung punya orang? Nah, karena ngitung-ngitungin punya orang tadi itu, akhirnya dia ya paling itu KW, ya kan? Nah, udahlah itu. Nah, paham bu ya? Jama' amalan, dia kan ngumpul-ngumpul tapi dihitung-hitung tuh. Nah, tapi oleh Allah tak mulai dengan ayat kedua, Allah mulai dengan ayat pertama. Celakalah bagi orang yang humazatin lumazah. Makanya kalau menghadapi situasi yang begitu, ibu harus atasbiruna. Yang bisa mengingatkan ya Nabi. Yang bisa diingatkan Nabi manusia juga, bukan malaikat. Makanya ibu bisa lihat bagaimana Rasulullah mendidik istri-istri beliau menanggapi permasalahan yang seperti ini. Coba bu, kalau urusan harta Al-Ahzab tuh, kan tawarannya apa? Ingin Allah, Rasul dan hari akhirat, maka Allah siapkan di surga. Yakin? Kalau ibu semuanya dikejar di dunia, khawatirnya apa? La baghaw. Apa tadi? Melampau manusianya itu. Allah yang bilang. Makanya jangan, sabar dulu sebentar. Paham ya? Begitu Quran bimbing kita. Kalau kita mau. Tapi kalau enggak mau, ya Quran enggak bisa maksa. Malaikat pun tak mungkin diutus oleh Allah. Nabi dah wafat. Siapa yang mewarisi para nabi? Para ulama. Makanya dengerin aja. Dia sampaikan Quran, dia bacakan Quran dan seterusnya. Oke, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Oke ya, enggak usahlah lihat mobilnya. Ibu masuk kamar mandinya aja. Tek. Masuk kamar mandi ibu itu kan? Mampir di rumah ibu fulana, ibu masuk kamar mandinya. Pas lihat kamar mandinya, ya salam. Kering. Apa kamar mandinya apa? Kering. Terus ada pot bunga. Terus ada apa lagi? Oh ya salam. Sabun cucinya enggak ada yang batangan. Pakai yang apa? Cair. Wanginya branded lagi tuh. Ya salam. Warnanya pink, ada gambar bunga. Harum. Hitung dia 1 2 3. Dihitung. Zaman now enggak dihitung. Di rumah kebayang-bayang sama dia, ya Allah cantik juga dia. Lihat. Coba aja di pesawat bu, parfumnya gitu hilang semuanya. Oke lah bu, Allah cuma tanya, sabar apa enggak? Ya, sabar atau tidak? Makanya Allah bertanya, atasbiruna. Paham? Atasbiruna apa artinya tadi? Maukah kamu bersabar?
Tapi ustaz gimana? Okey, alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Ibu kira harta yang banyak itu bisa bikin ibu tidak mati? Nah, Bu, ibu mati, rumah ada enggak nanti? Masih berdiri rumahnya? Masih. Ibu mati, sampo di kamar mandi yang bagus tadi itu masih ada? Masih ada. Ini cuma lihat sampo-nya branded, kemudian facial wash. Masya Allah, ini mahal nih. Langsung dicek harganya, muka. Mahal. Apalagi? Yang di kamar mandi biasanya apa lagi? Shower. Dia pakai sabun susu kambing. Ya salam, banyak betul. Makanya kurangi melihat yang begitu-gitu, kurangin. Makanya kalau lama-lama jalan di mall itu banyak terbayang di sini, terngiang-ngiang bahasanya ya. Paling pas terngiang-ngiang. Gimana biar terngiang-ngiang itu isi dalam oven? Oven itu tempat pembakaran, Bu ya. Ibu kalau tiap hari lihat itu aja terus. Dalam ini apa ya? Hari ini roti, besok nganggur nih ovennya. Mikirnya apa? Kue. Besok lagi nganggur tuh. Mikir terus. Makanya yang diminta oleh Quran adalah tolong ditahan ininya. Tahan pandanganmu. Dan itu ada di Al-Kahfi. Tolong tahan. Makanya ibu harus mulai mencari komunitas-komunitas yang bisa mengingatkan ibu pada Allah. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi tolong ditahan. Apa ada rem-remnya, Bu? Ya. Kalau enggak, bablas kita. Gara-gara jual online udah mantep banget. Selasa lewat Selasa itu. Hari ini ada order nih, harus cepat pulang ya. Ustaz jam 11, Ustaz. Nanti pamit jam 10, Ustaz. Kenapa? Order. Udah sepekan sekali dia ngaji, ya kan? Izinlah pula. Ya enggak apa-apa sih. Ya enggak masalah. Ustaz nyindir kami terus. Enggak, baca ayat doang. Manusia itu sering apa? Labaghaw. Apa labaghaw tadi? Melampau. Padahal tadi Allah bilang apa? Dikiranya hartanya bisa membuat dia kekal. Yahsabu anna malahu akhladahu. Enggak bisa. Makanya masing-masing introspeksi. Kita semua introspeksi. Terus maunya saya apa? Maunya saya apa? Oke, terakhir ya, ayat satu lagi baru Israfil bacakan hadis ya. Ada hadis yang kemarin Israfil rencana mau sampaikan ke ibu-ibu. Di surat Al-Isra ayat 100. Ya, surat Al-Isra ayat 100. Jadi Allah membongkar sifat watak bawaan kita. Sifat bawaan kita. Nanti sesudah kita bongkar cerita beberapa ayat, nanti kita ambil sedikit solusi ya, supaya kita bisa beramal. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaqi wa kana al insanu qatura. Silakan. Katakanlah kalau seandainya kamu menguasai keberdalaan masing-masing, saya keberdalaan itu kamu tahan. Nah, kata Allah, kalau ibu pegang kunci gudang, jangan kunci gudang. Kalau ibu pegang gudang rahmat Allah, ibu pegang semuanya, pasti ibu apa? Pasti kita apa, Bu? Kita tahan, nggak mau dikeluarkan infaknya. Bener, apalagi dia musuh ibu, ya kan? Ibu megang gudang nih, gudang ini untuk semua jamaah Masjid Munawarah dia dapat. Tapi yang datang itu siapa? Anak musuhnya ibu. Bu, jatah kami mana Ustaz? Bu, nggak ada, udah diambil tadi. Itu manusia. Watak ini Allah sebut. Kemudian Allah tutup wa kanal insanu. Jadi kalian akan tahan, gak mau kalian keluarkan infaknya. Nah, sifat watak manusia bawaannya apa? Kikir, pelit. Kalau Abah dulu apa? Medit kata Abah, ya kan? Nah, itu bawaan manusia. Nah, supaya ayat-ayat ini tidak berlaku pada kita, maka kita lihatlah sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi ada yang datang minta bantuan, dibantu tidak? Bantu. Nabi enggak punya, Nabi carikan siapa di antara yang hadir bisa bantu orang ini.
Begitu Nabi. Ya, makanya Israfil pengen tadi malam anak-anak muda masjid Ikrimah dengan laskar mujahidin minta izin ke Israfil. Israfil bilang, kalau besok antum mau galang dana, datang ke Bundawati. Tidak tahu mereka sudah datang apa belum. Tapi Israfil sudah lihat tadi mereka di belakang, 2 orang. Dia mau galang dana. Nanti ibu-ibu mau keluarkan lah. Kasih aja tuh. Sudah ada orangnya, bawa kardus. Ya, buat acara WHC dan laskar. Ya. Tapi karena kita bukan yang memiliki gudang, ya alhamdulillah kita enggak pelit. Tapi kata Allah, kalau kau miliki gudangnya, kau punya semua rahmat-rahmat Allah, baik rezeki apapun juga bentuknya, pasti kalian pelit. Ya, supaya enggak masuk kategori pelit, maka keluarkanlah. Nah, di Quran Allah cerita tentang mereka yang pelit di tengah-tengah komunitas kaum muslim. Siapa mereka? Mereka adalah kategorinya munafik. Munafik inilah yang dia hidupnya maunya di tengah-tengah orang Islam, tapi giliran suruh ngeluarin duit, itu paling susah. Dia bilang apa? Tuhan udah takdirkan dia miskin, miskinlah dia. Kalau Tuhan mau, pasti Tuhan kasih. Itu kayak gitu dia ngomong. Sakit hati gak Bu, Ibu kalau dengar kayak gitu Bu? Terus apa lagi? Kalau dia jadi orang baik, lihat Tuhan takdirkan aku kasih ke dia. Memang aku orang baik. Sakit hati. Nah, begitulah watak mereka. Ya, mereka sangat seperti itu wataknya, dan Allah bongkar watak munafikin. Makanya mereka tidak pingin hidup di tengah komunitas kafir, tapi mereka memilih hidup di tengah komunitas orang-orang mukmin. Maka di An-Nisa Allah bilang antara munafik dengan orang kafir, dua-duanya Allah kumpulkan jadi satu di neraka Jahannam. Itu Allah sebut di surat An-Nisa. Pokoknya semua Allah bongkar. Allah kalaupun nggak dibongkar, Allah kasih tahu. Oke, kita lihat. Nggak jadi hadisnya. Hadisnya nanti aja lah dipending. Buka surat Al-Munafiqun. Al-Munafiqun 2 ayat terakhir. Masih hafal kan? Kalau ngajinya hari Selasa dengan Abah dulu pasti hafal surat Al-Munafiqun. Walaupun pandemi sudah mulai lupa ayatnya. Ya. Al-Munafiqun 2 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Ya, fa akun minas solihin. Ini orang munafik. Silahkan, mau baca terjemahannya boleh. 2 ayat terakhir. Ayat berapa berarti? 10. Surat keberapa? 60? Masya Allah. Silakan. Nah, ini keinginan mereka. Nanti kalau udah mau kiamat atau dia mau mati, baru dia bilang, Tuhan tunda sebentar, aku mau sedekah. Kalau ibu nggak mau pakai kata infak, infak itu yang dikeluarkan dari harta yang kita Allah kasih. Maka sedekah itu yang kita paham hari ini. Kita bersedekah, beramal soleh. Yang diinginkan oleh orang munafik saat kematian sudah tiba adalah apa? Tuhan tunda sebentar, aku mau sedekah supaya aku jadi orang baik-baik. Dah terlambat. Ya, alhamdulillah ibu-ibu yang sudah masukkan kotak amal tadi bagus. Semoga Allah terima amal solehnya, sedekahnya. Terhindar dari sifat kemunafikan. Tapi karena hari ini ada pesanan, nanti ibu kasih aja. Mau di depan masjid, mau di belakang, silakan. Ya, siapkan. Ustaz kalau nggak bisa Ustaz dapat duit, boleh, tidak ada masalah. Ada cara yang kedua. Gimana? Minta nomor rekeningnya. Ya kan? Sederhana, mau beramal soleh zaman-zaman pandemi ini lebih mudah. Berarti Allah bongkar orang munafik. Apa? Lihat ayat sebelumnya, ayat 7. Coba. Kenapa mereka mengharapkan bisa bersedekah jelang ajalnya tiba? Supaya jadi orang baik. Berarti pertanda orang itu baik atau tidak, lihat sedekahnya. Allah tak pernah lihat nominal. Allah ingin lihat kau mau keluarin apa enggak. Tidak ada Allah sebut nominal sedikit pun dalam Quran, ayat-ayat infak sedekah. Allah hanya katakan keluarkan.
Mengeluarkan inilah yang berat. Kenapa? Godaan-godaan itu banyak. Ngapain sih? Oke, ayat ketujuhnya coba lihat. Bagaimana sikap orang-orang munafik yang hidup di tengah-tengah sahabat, ada Nabi pula di situ. Silakan Bu. Coba bayangin, ada Nabi, ada sahabat Nabi, mereka bilang apa? Jangan keluarin sedekah. Jangan keluarin sedekah. Berani-beraninya dia ngomong, padahal Allah suruh apa? Keluarkan. Kalau zaman Nabi aja ada kayak gitu, Bu, zaman now apa lagi? Maka ini latihan iman. Sabar, iya. Kita yakin gak Allah yang punya semuanya? Allah bilang apa tadi? Sekiranya kalian pegang kunci gudang, kalian pegang gudangnya Allah, kalian pasti apa? Nomor satu, kalian tahan, gak mau infak. Itu nomor satu. Kemudian kata Allah, sekiranya Allah berikan seluruhnya untuk kalian, berlimpah-limpah Allah kasih rezeki ini, pasti apa yang pertama? Kalian melampau. Itu sifat kita, watak kita. Rasulullah faham itu, Allah kasih tahu. Makanya kata Nabi, siapa yang malam ini ingin jadikan si fulan ini tamu di rumahnya. Karena Nabi gak punya makanan yang bisa diberikan. Makanya Nabi tawarkan. Dan Israfil lihat itu ada di Abah dan Umi. Misalnya Abah ada yang datang minta bantuan, Abah bilang, Abah tawarin. Biasanya Umi tawarin. Ayo bun, siapa yang mau? Karena ada yang datang. Atau ada yang sampaikan pesan. Karena Umi begitu. Alhamdulillah. Jadi karena dia tahu dirinya yang belum mampu, dia ajak orang lain untuk beramal. Kalau kita bisa bahasakan MLM, ya itu MLM. Karena pahalanya mengalir dan mengalir. Dan seterusnya. Begini Allah ceritakan ke kita. Lanjut terjemahannya. Nah, kata Allah, sebenarnya gudang itu bukan punya mereka. Punya siapa? Allah. Cuman orang munafik gak ngerti yang begini, Bu. Gak paham dia. Makanya orang beriman pasti paham. Keluarkan sekian, Allah ganti. Keluarkan lagi, Allah ganti. Allah simpankan. Dan seterusnya, terus menerus. Makanya ibu-ibu yang berbisnis, ya, mau roti kah, mau jengki kah, mau apakah, ya, ibu tambahinlah sedikit. Ya, bilang sedekah. Ya, kalau ibu masih kurang juga, sedekah saya ini jengki pedes. Kok sedekah? Sedekah cabai mahal, Bu. Ya kan? Sedekah. Makanya orang-orang Yaman, dia punya kebiasaan, setiap kalau orang belanja dia kasih sedekah. Biar bumbunya walaupun hanya 5 gram, tapi itu sedekah, Bu. 5 gram itu kan ada harganya, Bu. Coba ibu beli emas dikasih sedekah 1 gram aja, seneng gak? Itu seneng langsung. Nah, makanya zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi di kota Madinah ada pasar Yahudi. Pasar Yahudi itu kolaps hanya dalam waktu 2 tahun. Bagaimana? Salah satunya seperti barusan. Caranya, ketika ada orang belanja, dilebihin. Saya sedekah. Ibu ya, beli alpukat kan di pojok situ kan? Bang, tambahin alpukatnya bang. Nah, tambahinlah 1 lagi kan? Benar gak, Bu? Benar. Ustaz kok tahu? Ya tahulah. Kalau si abang niatkan Allah sedekah 1 bang ya, gitu aja lah, Bu. Tapi giliran ibu pelit, nauzubillah. Oh, udah cukup lah, ini pas adanya. Tambah lagi harganya. Bu, ingat. Wailul lil mutaffifin. Apa artinya? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka. Orang yang main takaran, main timbangan, celaka dia. Giliran untuk dia maunya untung. Giliran buat orang biar dia rugi. Hati-hati. Yahudi udah duluan. Sebelum Yahudi ada juga kayak gitu. Nah, orang beriman jangan gitu. Ibu beli anggur, ya kan? Nah, ambil 1 ikat. Ibu tambahin sebiji, itu apa-apa, sedekah. Masa sebiji, terserah ibu lah. Beli beras 5 kilo, tambahin sedikit, 1 butir, tambahin sedekah. Mana orang saya ustaz ni?
Tambah 1 gram, 2 gram. Akhirnya apa? Pasar Yahudi kolaps tuh. Gara-gara apa? Mereka suka dengan gayanya orang Islam berjualan. Setiap ada beli belanja ditambahin. Kalau bikin apa tadi jengki, tambahin cabenya aja lah. Lumayan kan? Ternyata ibu itu tak suka pedes. Ya salah ibu lah. Nah terserah, bumbu juga punya ini. Makanya Israfil waktu lihat di Malaysia itu ada restoran Hadramaut kan, rumah makan di KL itu, dia bilang saya tambah bumbunya. Tambah bumbu itu kan lebih enak, ya. Tambah bumbu kan, udah bumbu nasi kebuli, nasinya berasnya basmati, ya salam. Orang Yaman pula yang bikin. Sodako. Nah cobalah nanti, ibu lihat bagaimana hasil jualan ibu di grup MTAM itu. Enggak ada MTAM ya, grup satu lagi. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah bongkar orang-orang munafik. Makanya jangan mirip mereka, jangan tiru-tiru mereka, tiru Nabi. Siap ya? Siap bu. Makanya dalam hadis disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kau makan sesuap, pembantumu makan sesuap. Kau makan 2 suap, pembantumu makan 2 suap. Jangan sisa-sisanya kau bodoh kau kasih, jangan. Oke. Selesailah kita membahas sedikit beberapa ayat ya. Banyak sebenarnya dari Quran tentang sifat watak bawaan manusia. Ya, dan kita mau balik lagi. Buka Google-nya sekarang. Saya ingin bacakan hadis. Kemarin Israfil sudah sampaikan, yang hadir ada 3 ummahat ya. Tentang as-siyamu wal Quran. Apa arti as-siyam? Puasa. Al-Quran, Quran. Kata Nabi, as-siyamu wal Quran. Tulis di internet, puasa dan Quran. Tulis. Puasa dan Quran jadi syafaat. Tulislah. Puasa dan Quran jadi syafaat. Tulis. Kata Nabi, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Quran akan memberi syafaat bagi setiap hamba nanti di hari kiamat. Dapat hadisnya? Baca terjemahnya. Berkatalah puasa. Silakan. Berkatalah puasa, wahai Tuhan, ay Rabbi, wahai Tuhan, aku sudah menghalangnya dari bermaksiat di siang hari, maka aku kasih dia syafaat. Syafaat itu apa bu? Rekomendasi. Bu, coba ya, ibu yang puasa Senin Kamis, yang puasa 3 kali 3 hari di pertengahan bulan, ya kan? Nanti datanglah puasa itu lapor pada Allah, ya Tuhan, aku pernah dan suka menghalangnya dari berbuat maksiat. Maksiatnya apa? Dia tidak ngomongin orang, tidak ngumpat, tidak main-main timbangan takaran, tidak bohong di siang hari. Maka aku datang memberikan rekomendasi, dia inilah orangnya, ya Allah. Nomor 1 apa? Puasa. Nomor 2, Quran. Quran pun akan datang. Apa kata Quran? Silakan. Nah, yang kedua Quran. Quran bagus ibu sekarang. Ibu kan nggak tidur jam sekian kan? Belum tidur kan? Nggak tidur. Tapi Quran itu akan memberi syafaat. Tapi ngomongnya apa? Aku menahannya dari tidur kapan? Duha apa malam? Makanya bu, malam hari bersama Quran. Ngapain Ustaz bersama Quran? Ya baca ulang lah tadi. Al-Furqan dibaca lagi, Al-Munafikun dibaca lagi, Al-Isra dibaca lagi. Semua itu Ustaz, iya baca lagi nanti malam. Terus hafalkanlah. Ya itulah Ustaz, kacamata tidak cukup. Hafal lagi kacamata. Lampu remang-remang. Banyak betul alasan. Giliran pesanan order langsung kebaca. Ustaz tidur terus, Ustaz tidur terus. Enggak bercanda. Coba bu, Allah bilang, Quran datang, dia bilang ke Allah, aku menghalangnya dari tidur malam hari. Berarti kita harus lebih banyak bersama Quran pagi atau malam? Siang atau malam? Pagi udah cukuplah 2 jam, 1 jam setengah cukuplah tuh. Tapi malam jangan sampai kita apa? Banyak tidur. Ustaz malam itu Ustaz order banyak Ustaz. Itu
Kenapa? Anak tidur, cucu tidur, suami tidur. Nah, saya kerjakanlah tuh orderan saya itu, Ustaz. Boleh Bu, silakan. Tapi jangan lupa di samping oven ada Quran. Lihat oven 15 menit baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dia sama ovennya kan? Nah, itu kan dengar murattal lagi dia. Itulah manusia. Pengennya yang instan-instan itu. Bu, ibu dengar murattal tuh dengar doang. Coba ya, ibu kalau baca Quran, 1, lisan ibu. 2, telinga ibu. 3, mata ibu. Tak kurang tuh lagi pahalanya. Dapat lisan, bibirnya bergerak kan, lidahnya bekerja, membaca, kemudian matanya melihat, telinganya mendengar. Pahala semua. Kalau dengar murattal boleh je, enggak ada masalah Bu. Ya dah pahamlah Ustaz. Ibu dah tua ya kan? Bu, kita ni kan ngejar-ngejar fastabiqul khairat. Ingat ya, mana'tuhu, apa kata Quran tadi? Aku menghalangnya bil laili, dari apa? Tidur, naum. Aku halangi dia dari tidur malam. Seakan-akan ibu-ibu yang sudah Allah berikan usia yang banyak, malam harinya susah tidur. Benar enggak ibu-ibu? Nenek-nenek benar. Ibu berapa jam malam hari? Ya, tidurnya. Enggak, berapa jam? Ya banyak juga 6 jam tuh ya. Minimal 6 jam. Udah gitu ya. Selama belum pernah rasakan tua. Emang ibu-ibu kalau umurnya udah banyak, tidurnya banyak atau kebangun-bangun? Kebangun-bangun. Kebangun tuh tiap berapa jam? 2 jam. 2 jam bangun. Misalnya ya, tidur jam 9. Oke, misalnya tidur jam setengah 9. Terus bangunnya jam berapa? Oh, jam 1 lama juga. Nggak ada yang bangun jam 11 kita? Bukan, terbangunnya jam berapa Bu? Jam 2, jam 3. Itu yang dah tua itu kayak gitu. Tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam tidur tak bangun-bangun. Nah, Israfil kan karena belum merasakan. Anak-anak tuh kok bisa begadang malam-malam? Anak-anak muda kuat dia begadang. Begadang nggak pakai Quran sama aja. Gini deh Bu ya, kalau ibu mati bangun malam hari, ingat apa? Hadis barusan. Aku menghalanginya dari tidur di malam hari, maka aku kasih dia rekomendasi. Ya Allah, ini rekomendasiku Bang. Ibu ini orangnya ya Allah. Quran tuh bisa Bu. Makanya mulailah sekarang kita pikir-pikirkan malam kita itu. Ya, mau berapa jam kita bersama Quran. Makanya sekarang buka hadis kedua. Cari lagi di internet. Ustaz, ada apa tulis ini kan? Ada yang semua di internet. Tulis salat malam Nabi Sulaiman. Cepat. Ya, Nabi Sulaiman. Salat malam Nabi Daud. Cepat. Salat malam Nabi Daud. Dapat hadisnya? Qiyamul Lail Nabi Daud atau salat malam Nabi Daud. Coba, dapat hadisnya? Oke, silakan lagi Bu. Salatnya aja, enggak usah puasanya. Puasanya udah pada ngerti kan? Salat yang paling dicintai Allah itu salatnya Nabi Daud. Lihat, Nabi Daud tuh banyak tuh amalan-amalan yang keren-keren. Puasanya keren, doanya juga keren, ya kan? Doa yang cinta itu kan? Nah, ini sekarang salatnya. Gimana salatnya, Bu? Kata Nabi. Hilang. Beliau tidur setengah malam, terus kemudian bangun Qiyamul Lail sepertiga malam, terus dan tidur lagi seperempat malam. Bisa Bu? Tidur dari jam 9 sampai jam 12. Berapa jam dah itu? Berapa jam? 3 jam. 10, 11, 12 ya kan? Atau jam 1 pun boleh lah ya. Jam 1. 4 jam lah ya. Cukup lah kan? Bangun jam 1, ibu sholat. Mau sholat berapa menit? Setengah jam doh. La ilaha illallah. Tidur 4 jam, sholat setengah jam.
Bangun jam 1. Bangun jam 1, kemudian sholat sampai jam 2, sampai jam 3. 2 jam cukup? Cukup sampai jam 3? 2 jam cukup banget ya. Oke. Bangun jam 1, tidur lagi jam 3. Ustaz kan subuh jam 4.30. Ya tidurlah sebentar, 1/6-nya lagi. Tidur jam 3, bangun jam 4:4. 15 menit buat istighfar sebelum sahur, sebelum subuh, waktu sahur. Udah keren dah tuh. Itu berat Ustaz. Ya karena itulah keren. Kalau tidur lagi jam 3 Ustaz, bisa-bisa bangun duha Ustaz. Enggak masalah. Nah, ini dipuji sama Nabi kan? Mau coba? Cobalah. Makanya Israfil waktu itu pernah sampaikan ke ibu-ibu kan, pulang dari Karanganyar, dari pesantren Salman Al-Farisi. Anak-anak itu bangun jam 2, bunyi bel jam 2. Terus bunyi bel apa? Tapi ke masjid mereka semua bawa bantal. Bawa bantal ke masjid. Ternyata mereka tahajud itu ada waktu 1 jam. Kemudian mereka tidur lagi, bangun lagi sebelum sahur. Itulah pertama kali pengalaman ngelihat satu pondok kayak gitu semua. Belum pernah sebelumnya. Nah, dilatih mereka padahal mereka masih SMP umurnya. Ya, ibu coba latih. Ya, ini kalau mau yang keren. Supaya apa? Banyak hikmahnya. Bangun pagi, ibu pasti tidak sholat tahajud tadi malam tuh, muka-muka bangun tidur. Dia tak tahu, ibu udah 2 jam berdiri. Berdiri ngapain? Ya diri aja lah. Ya bacalah Quran. Tadi kata Quran apa? Aku menghalanginya dari tidur di malam hari, maka sekarang aku kasih dia syafaat. Makanya Allah berfirman, "Madzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih." Siapa yang dapat memberi syafaat? Nggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah yang kasih izin. Makanya nanti di hari kiamat yang dapat izin Allah untuk beri syafaat salah satunya apa? Maka tolong ingat hadis ini. Baca Quran bagus siang hari, belajar ngaji bagus waktu duha, terserah. Tapi Nabi bilang Quran akan katakan pada Allah, aku menghalanginya dari tidur malam hari. Camkan itu Bu. Siap ya? Mau berapa? Hah? Bukan. Kan Qurannya. Makanya zikir terbaik adalah baca Al-Quran. Bacaan Quran terbaik yang ibu baca ketika sholat. Misalnya ibu mau sholat setengah jam aja Ustaz. Dah mentok lah Ustaz. Mentok dah tuan. Tak tambah lagi hafalannya. Udah habis lah tu. Ya sudah. Ibu duduk ambil mushaf baca Quran. 2 jam tak ada apa-apa. Siap? Pokoknya serba-serbi bersama Al-Quran. Bisa qiyamnya, bisa duduk ibu. Tapi Rasulullah SAW bilang, sholat yang afdal itu yang tulul qunut, lama berdirinya. Kenapa? Gini Bu. Allahu Akbar. Bismillah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ibu jadi kepikiran apa dalam benak ini Bu? Baju 1, baju 2, baju 3, baju 4. Mikir. Nah, semakin lama ibu berdiri, ibu sambil merenungkan ayat, tidak ada masalah. Nah, tadabur itu ya cocok pas kalau salat malam begini Bu. Karena ibu sedang berdiri, tapi otak ibu apa? Ngebayangin macam-macam tuh. Sama lah tadi. Ibu ke toko emas, pengen beli emas, uang tidak cukup, tapi seneng banget sama emasnya itu. Itu pulang-pulang itu dalam otak itu masih ada nggak Bu? Sisa-sisanya? Bukan sisa-sisanya Ustaz. Itu intinya, fokusnya. Ya kan? Itu karena ibu apa? Lihat emas dan ibu tahu seluk-beluk emasnya itu. Sekarang ibu baca satu surat, Al-Humazah misalnya, atau At-Takatsur contoh berikutnya. Ibu dalamin tuh surat, ibu gunakan ketika sholat. Ibu berdiri sambil ibu ingat tuh tafsiriyahnya, tarjamahnya, keterangan yang ibu dengar dari guru-guru ibu. Ibu ingat waktu sholat, nggak ada masalah. Yang penting ibu nggak pakai bahasa Indonesia aja. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan. Itu tidak boleh. Tapi dalam otak ibu silahkan ibu fikir, itu tidak masalah. Maka semakin lama ibu berdiri, banyak yang ibu renungkan. Oh ternyata dulu aku salah, ternyata dulu aku keliru. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan, kalau anak sudah mulai kenal sama uang, kemudian duit, sama dunia, itu alamat dia nggak akan belajar lagi dia Bu.
Hati-hati. Ibu punya anak-anak, ibu latih dia berjualan, nggak ada masalah. Tapi ingat, kalau anak-anak sudah mulai kenal duit, dia bisa dipastikan untuk menuntut ilmu udah susah. Itu nasihat Imam Syafi'i. Makanya ibu namanya belajar perlu duit. Tapi kalau kecil-kecil udah kenal duit, makanya di An-Nisa diatur. Anak-anak yang belum bisa memanage keuangannya jangan dikasih duit. Nggak boleh. Itu di awal surat An-Nisa halaman pertama. Nggak usah dibuka, waktunya udah habis. Ya, berarti hadis kedua, ibu ingat, Quran dapat izin dari Allah bisa kasih syafaat. Quran. Siapa lagi yang bisa kasih syafaat? Yang mati syahid. Ibu nggak punya kan anak mati syahid kan? Belum punya. Suami ada yang mati syahid? Ada? Nggak ada. Berarti yang bisa bagi syafaat buat kita siapa? Quran dan puasa. Silahkan. Ya, ini puasa tapi ternyata siangnya masih ngerumpi, bahaya. Ya, malamnya gunakan bersama Al-Quran. Silahkan. Baik ya. Kemudian yang penutup, insya Allah hadis pertama tadi udah dapat. Hadis tentang apa, Bu? Puasa. Hadis kedua, salat malamnya Nabi Daud. Yang ketiga hadis apa lagi? Udah. Yang ketiga, Bu, penutup ya. Kata Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, nanti aku hari kiamat, amal apa yang paling mantap bisa mendongkrak timbangan amal soleh aku?" Nabi jawab satu aja. Kata Nabi, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik bisa mendongkrak amal soleh ibu ngalahin puasa tadi. Makanya berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Seperti siapa? Rasulullah. Kayak apa akhlak Nabi? Al-Quran. Ibu punya akhlak baik, Bu. Walaupun ibu mungkin sholatnya tidak seperti orang tadi itu, mungkin puasanya, ngajinya nggak seperti kawan yang tadi itu. Tapi kata Nabi, saat ditanya, "Malladzi yusqilul mizan?" Ya Rasul, apa yang dapat membuat timbangan aku tuh jadi berat besok di hari akhir? Kata Nabi, husnul khuluq, akhlak yang baik. Bicaralah pakai Quran. Berikanlah senyuman pada teman. Ya, seringlah berbuat ihsan. Allah akan angkat derajat kita, ngalahin derajat orang berpuasa. Ngalahin orang yang derajat yang tadi yang sholatnya itu banyak sholat sunatnya. Makanya husnul khuluq, tunjukkan akhlak yang baik kepada siapapun di masa pandemi, kepada siapapun juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ibu coba cari di internet ibu, apakah yang dapat mengangkat timbangan amal? Jawaban Nabi apa? Husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Silakanlah kita berakhlak. Yang terbaik adalah akhlak Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Labbaik. Tadi kan sudah dikasih tahu mengenai salat malamnya, Nabi dah. tapi manusia itu kan sepertinya tidak mungkin dia semua. Benar. Ada keunggulan masing-masing. Benar. Ada yang unggul di salat malam, ada yang unggul di sahur. Gimana? Makanya yang hadis terakhir tadi, ya, ada yang unggul di salat malam, ada yang unggul pada saum. Tapi yang terakhir apa? Husnul khuluq. Nah, ini mengungguli semuanya. Makanya Rasulullah bilang, innama bu'ithu, aku ini diutus untuk perbaiki akhlak-akhlak yang tadi itu. Salat iya, puasa iya, tapi ternyata akhlaknya. Makanya bidadari surga Allah cerita tentang akhlak mereka. Fihinna khairatun hisan. Bidadari surga itu memiliki dua dalam surat Ar-Rahman. Sifat yang dalam ayat ini, akhlaknya baik, rupanya cantik. Didahulukan khairatun sebelum hisanun. Makanya wahai calon bidadari, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Walaupun rupamu enggak cantik-cantik banget. Enggak, Ustaz, udah diangkat akhlaknya, dijatuhkan cantiknya. Enggak. Orang yang cantik, yang baik akhlaknya, insya Allah pasti dia cantik. Makanya Rasulullah SAW ngasih wejangan buat yang sudah berusia banyak. Apa wejangannya? Datang kakek-kakek tua dalam hadis Abdullah bin Busr.
Ini kakek ini dah 70-an umurnya. Ya Rasulullah, banyak betul syariat Islam ini. Ya, mau puasa Daud enggak, Bu? Mau salat Nabi Daud, kan pusing juga ibu kan? Mau tahajud 2 jam, kayak Ibnu Abbas bilang Nabi itu salat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa selesai kan, Bu? Kemudian kata dia, ya Rasulullah, syariat Islam udah banyak banget. Aku pula udah tua, ada enggak wejangan yang paling top buat saya, seumuran saya ini? Nabi pesannya satu. Apa kata Nabi? Lisan. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka. Senantiasalah lidahmu itu ratban bidzikrillah, min zikrillah. Dibikin lembab, bukan basah. Ya, kalau kita bilang basahin. Bikin dia terus lembab karena dia banyak berzikir. Apa zikirnya? Yang waktu itu kita sampaikan. Ada tasbih di sebelum matahari terbit, ada tasbih sebelum tahmid sebelum matahari terbenam, di tengah malam, ba'da sholat, pagi hari, petang hari. Ibu coba buka buku ibu, lihat waktu-waktu tasbih. Masih ada yang catat? Yang mana Ustaz? Ya. Waktu tasbih ada 8 waktu itu atau 11. Ustaz sudah sampaikan ayat-ayatnya. Masih ada nggak yang nyatat? Jam tasbih dan tahmid versi Quran di Al-Kahfi, di surat Toha, di surat Ar-Rum, di surat Qaf, di surat apa lagi? Al-Muzammil. Itu semua waktu tasbih. Jadi pesan Nabi apa buat ayah yang sudah sepuh ini? Bikin lembab lidahmu itu terus menerus kau banyak-banyak zikir. Makanya amalan yang oleh Allah disebut banyak dalam Quran itu adalah zikir. Ayatnya Al-Ahzab. Bukalah yang mau lihat. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu Allah sebut di Al-Ahzab. Enggak ada amalan yang Allah suruh banyak selain zikir. Makanya Imam Nawawi sebut tuh zikir terbaik adalah baca Quran. Ini bacalah. Tapi kalau enggak paham berat juga. Ya enggak apa-apa lah, Bu, ya, dimaklumi. Yang penting kita sudah belajar tadabbur, banyak-banyak tadabbur Quran bisa dipakai ketika sholat. Ayat berapa tadi? 40. Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. 41, 42. Dua ayat ini oleh Allah disebut. Di ayat ke-42 tasbih itu pagi dan petang. Bukratan wa asila. Di surat Toha ada 4 waktu. Di surat Qaf ada 4 waktu. Semuanya waktu tasbih dan tahmid. Di surat Al-Muzammil ada 1. Di surat Ar-Rum ada 2. Ya. Ustaz, ayat berapa Ustaz? Buka catatan pasti masih ada. Masih ada kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti masing-masing dengan akhlaknya yang baik, karena Rasulullah bilang itu yang bisa mendongkrak, membuat berat timbangan amal kita nanti. Ya. Yang kata Ibnu Qayyim, yang punya amal soleh tahajud, ya alhamdulillah. Yang punya amal soleh suka sedekah, alhamdulillah. Yang punya amal soleh suka apa tadi? Berpuasa, ya alhamdulillah. Ya, jangan pernah merasa paling keren sendiri. Tapi tunjukkan akhlak yang baik. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Udah waktunya udah lewat 20 menit. Boleh kalau ada yang mau nanya lagi. Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Kurang dengar Israfil. Coba sambungkan. Oh, tahajud itu di antara syarat yang bisa kita lakukan adalah tidur dulu sebentar. Ya, tidur dulu sebentar. Oke, ibu-ibu nanti habis ini pulang ibu tidur sebentar juga. Tidur siang namanya. Boci Bu ya. Qailula, bahasa Arabnya qailula. Tapi qailula itu jangan lama-lama, sebentar aja. Karena Allah cerita di Quran. Di Quran itu penghuni surga ada istirahat siang. Penghuni surga 2 kali jam makannya di surga. Jam makan besarnya di surga 2 kali. Allah cerita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih buat semuanya. Israfil ingatkan nanti ada 2 petugas dari WHC dan Laskar Mujahidin. Dia menunggu yang mau berinfak, ya, yang mau keluarkan infaknya, ahlan wa sahlan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya di alhamdulillah. Insya Allah bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.